Selamat malam Romo, Bapak Ibu, saudari-saudara sekalian. Nah, Salam. selamat berjumpa kembali pada pertemuan Lexio Divina malam hari ini. Sebelum memulai Lexio Divina, marilah kita mempersiapkan diri untuk terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang tiada hentinya Kau limpahkan kepada kami semua. Kami juga bersyukur karena kami boleh berkumpul dalam Zoom ini untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus kepada kami semua, agar kami mampu untuk memahami dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada Romo kami persilahkan. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam Romo. Suara-suara masuk. Halo, apakah sudah jelas? Jelas Jelas Romo. Romo, Baik, sudah Romo. sudah masuk. Jelas ya? Oke, baik. Baik, kita bersama-sama akan mendalami dari Matius 1 ayat 18 sampai 24. Engkau akan menamai dia Yesus. Mari kita bersama-sama membaca teks ini. Ya, oke, silakan. Tolong Frater untuk membacakan teksnya. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dan dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita masuk dalam suasana hening. Kita mengunyah-ngunyah sabda Tuhan ini, kita merenungkannya sambil membayangkan alur cerita dari Injil ini. Mari kita hening sejenak. Baik, saya bacakan teksnya sekali lagi agar kita lebih biasa dan lebih dekat dengan Injil ini. Injil diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya kaum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah
akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita kembali dalam suasana hening. Kita merenungkan, kita meresapkan, sekaligus mengunyah-ngunyah Injil yang baru saja kita dengar ini. Supaya kita pun bisa terbiasa dan juga bisa membayangkan kira-kira alur cerita kisahnya seperti apa. Mari kita hening sejenak. Setelah kita meresapi sabda Tuhan dalam hati ini, mari kita sekali lagi mendengarkan sabda Tuhan ini, agar kita pun semakin dekat dan sabda ini pun boleh tinggal dalam hati kita. Saya minta bantuan Frater untuk membacakan teks ini sekali lagi. Baik, Kamu. Matius 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudariku, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan ini, kita kembali hening, meresapkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengar. Sekaligus kita mengunyah-ngunyahnya, sekaligus kita membiasakan diri agar sabda Tuhan menjadi terbiasa dalam diri kita. Mari kita hening sejenak. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita membaca teks ini dan mendengarkan teks ini kurang lebih sebanyak 3 kali, maka sekarang saya minta agar Bapak Ibu, saudara-saudari kira-kira mencari dan menemukan
yang bermakna dan yang berkesan itu apa? Lewat teks Injil yang sederhana dan yang pendek ini. Mungkin bisa satu kata yang menyentuh, atau mungkin bisa satu kalimat yang menyentuh. Mungkin dari Bapak Ibu, saudara-saudari, silakan kalau mau memberi satu kata yang menyentuh atau satu kalimat yang menyentuh dari teks ini. Silakan, apakah ada? Mustika ayat 24. Terima kasih, Bu Mustika. Ayat 24. Jadi Yusuf orang yang menurut. Oke, baik. Terima kasih, Bu Mustika. Ayat 24, Yusuf seorang yang turut. Mungkin ada yang tertarik lagi, yang berkesan dari Bapak Ibu? Belum ya? Oke, baik. Kalau belum tidak apa-apa. Saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang perikop Injil ini. Nanti harapannya Bapak Ibu lebih mengenal dan juga bisa bertanya untuk nanti. Pertama-tama, kisah yang ditulis tadi itu tidak langsung terjadi begitu saja. Pasti ada konflik atau persoalan yang terjadi. Nah, di sini sangat penting kalau kita perlu memahami kira-kira konflik apa yang terjadi pada perikop Injil tadi. Yang pertama, yang coba saya temukan ialah Yusuf ingin menceraikan Maria. Ini tampak pada bagian awal tadi ya, karena tiba-tiba Maria hamil, padahal mereka masih bertunangan, belum sebagai suami istri. Kemudian yang kedua, lebih khusus lagi, ternyata ada pergulatan di dalam diri Yusuf. Wah, Maria seperti ini lah. Akhirnya pergulatan nih dalam hatinya, dalam dirinya Yusuf. Aku mau maju atau aku mau mundur ya? Atau aku hanya tetap saja ya? Di situ bergulat. Dan ini yang terjadi dalam Yusuf. Ada bimbang dan ragu. Nah, jadi pada bagian awal itu ini kentara sekali kalau ada pergulatan dalam diri Yusuf. Sekaligus ada kebimbangan dan keraguan dalam dirinya. Ya, mau ngambil dia atau tidak ya? Mau terus seperti ini atau bagaimana ya? Ini konflik yang memenuhi perikop Injil tadi. Kemudian ketika Yusuf sedang mempertimbangkan, ya, jadi di tengah kebimbangannya, di tengah keraguannya, Yusuf masih mempertimbangkan. Mempertimbangkan malaikat tentang memberi pesan. Jadi konflik terjadi sedang mempertimbangkan. Ketika itu, ya, malaikat Tuhan datang memberi pesan lewat mimpi yang tadi sudah kita baca dan kita dengar. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari ada skema kalau saya lihat tadi dalam teks itu ada skemanya. Skemanya atau ada garis besarnya seperti ini. Yang pertama ada suasana takut, gelisah, dan bimbang. Yaitu yang dialami secara khusus oleh si Yusuf. Kemudian di tengah situasi seperti itu, Yusuf bermimpi. Lalu dia dalam mimpinya itu berisi pesan tentang Yesus yang disampaikan malaikat kepadanya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi ini, dulu Yusuf yang takut, gelisah, bimbang, dia berubah menjadi pribadi yang berani, tenang, dan percaya. Nah, hasilnya nanti di ayat ke-24 yang tadi Bu Mustika katakan ya. Apa itu? Yusuf seorang yang penurut dan mengikuti apa yang dikatakan malaikat Tuhan. Dari sinilah tampak bahwa skemanya ini ada transformasi di dalam Allah. Jadi kalau kita mau berkembang, kita mau berubah, kita mau bertransformasi, itu hanya ada di dalam Allah. Tidak ada di tempat lain. Dan itu sudah dibuktikan oleh Yusuf tadi dalam bacaan
teks perikop tadi. Yang menarik adalah pesan malaikat. Dan engkau akan menamai dia Yesus. Jadi nama Yesus ini bukan sekedar nama biasa. Punya makna dan punya kewibawaan. Ya. Nama Yesus mengubah seketika itu juga. Ya, jadi ketika Yusuf dalam mimpinya, engkau akan menamai dia Yesus. Ya, karena dia akan membawa keselamatan. Nah, itu mengubah hatinya, mengubah pendiriannya Yusuf. Dalam mimpi, Yusuf mendengarkan malaikat Tuhan. Mendengarkan. Ya, ada transformasi saat mau untuk mendengarkan. Nah, jadi pertama-tama Yusuf berubah, bertransformasi itu karena dia mau mendengarkan suara Tuhan. Yang dalam hal ini disampaikan oleh malaikat Tuhan. Hasilnya, Yusuf melakukan sesuai dengan yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Lebih lanjut, nama Yesus, menamai Yesus berarti menegaskan realitas nyata kehadiran Yesus. Jadi malaikat Tuhan ini berpesan, ya, anak yang dikandung Maria itu bukan orang biasa. Dialah Yesus, ya. Artinya akan ada seseorang manusia, seseorang pribadi yang lahir dari Maria, yaitu namanya Yesus. Baik dalam kandungan Maria membuat keluarga kecil Nazaret ini menjadi keluarga kudus yang kita kenal sampai saat ini. Jadi pertama-tama Maria dan Yusuf menjadi keluarga kudus itu karena kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Sehingga kita sering menyebutnya keluarga kudus. Nanti kita rayakan biasanya hari Minggu setelah perayaan Natal. Refleksi yang untuk melengkapi perikop ini bisa saya tawarkan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, perikop ini dipakai untuk tema Natal tahun ini. Tema Natal tahun 2025 yang menyentuh untuk kehidupan kita. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Untuk lebih lanjutnya nanti silakan cari di internet banyak apa pesan Natal tahun ini. Sungguh baik, sungguh bagus tentang keluarga. Dari sini juga tampak ada transformasi dalam diri mereka. Secara khusus dalam keluarga Yusuf dan Maria. Yang pertama takut, gelisah, bimbang. Lewat kehadiran Yesus, ya, membawa transformasi untuk menjadi keluarga yang penuh sukacita, berani, tenang, dan percaya. Terakhir, refleksi kita bersama, melibatkan Tuhan dalam keluarga dan mau mendengarkan Yesus. Kira-kira ini juga yang sudah dilakukan oleh Yusuf. Dia mau melibatkan Tuhan dalam kehidupannya, dalam rencana keselamatan, dan mendengarkan suara Tuhan lewat malaikat. Ya, itu tadi Bapak yang sedikit saya memberi gambaran tentang perikop Injil ini dari Matius 1 bab 18 ayat 24. Mungkin dari saudara sekalian, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya atau mau men-sharing atau mau memberi kesan berkaitan dengan teks ini, silakan. Monggo. Mari Bapak Ibu, silakan. Selamat malam Romo Anang. Selamat malam. Silakan. Iya nih, saya terlambat datangnya tadi berjoinnya. Terakhir yang saya ikuti adalah menamai Yesus. Kenapa nggak nama lain ya, Romo? Terima kasih. Kenapa harus Yesus? Ya, oke, baik. Makna yang terdalam itu apa gitu loh. Terima kasih. Ya, oke. Tadi dengan Ibu siapa? Asteria. Ibu Avilia. Asteria, Romo. Ya. Bunga Aster, Ria. Oke, terima kasih Bu Aster. Ya. Nama ini punya makna.
Ya, jadi setiap nama itu punya makna. Demikian juga pemberian nama Yesus itu bukan sekedar masalah-masalah buat, bukan. Itu juga dinubuatkan. Ya, jadi dalam biasanya kita sering bacaan pertama kalau misa harian biasanya diambil dari kitab Nabi ya. Di sana menjelaskan kan kegiatan nubuatan dan buatan tentang Yesus. Dan sendiri Yesus itu mempunyai Immanuel, Allah. Jadi memang nama yang dikandungkan khusus untuk bayi yang ada dalam kandungan Maria itu. Nah, sehingga menjadi jelas ketika malaikat Tuhan memberi pesan, ya, engkau jangan anak darah itu, Maria itu sedang mengandung dari Roh Kudus, dan engkau hendak menamai dia Yesus. Karena dia yang akan membawa keselamatan. Dan ini pun juga sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya. Begitu, kalau makna arti yang mendalamnya berkaitan dengan nama Yesus ini ya Allah yang menyelamatkan. Begitu itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Malam Romo, Selamat malam. Endra Romo. Ya, Bapak Indra, silakan. Kemarin saya menonton film Carpenter Sun, yang mana itu diambil dari kitab apokrif Injil Thomas. Tapi yang saya lihat di film itu merefleksikan saya begini Romo, yang mana Yusuf dan Yesus itu tidak mempunyai kebersamaan gitu. Kebersamaan dalam pengertian itu kesamaan dalam hidupnya gitu loh. Dalam cerita itu. Saya merefleksikan itu bahwa Yusuf itu juga saat itu mungkin dia belum mengenal siapa itu Yesus. Gitu. Jadi Yusuf itu di dalam keluarga bertengkar selisih paham selisih paham antara Maria dan Yesus, yang mana misi Yesus saat itu Yusuf belum mengetahuinya gitu. Nah mungkin di dalam kita merefleksi saya bahwa tidak selamanya tuh orang kudus mengerti gitu loh. Ya mungkin ada sifat-sifat emosionalnya juga keluar di situ gitu. Kira-kira seperti itu refleksi saya dalam film itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Indra telah bersharing dan membagikan refleksinya. Ini dari kolom chat saya ada pertanyaan dari Ibu Yunita. Bagaimana jika ada yang pernah berkata, Tuhan atau malaikat berkata kepadaku ini itu dan seterusnya. Ketika kita melihat perilakunya, kok jadi meragukan ya yang dia dengar itu benar sabda Tuhan atau hanya suara hatinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yunita atas pertanyaannya. Menurut hemat saya, suara Tuhan itu selalu hadir dalam keheningan. Dan suara Tuhan selalu berada pada kerangka pengharapan. Jadi keheningan dan pengharapan itu menjadi modal penting ya agar kita mampu untuk mendengarkan suara Tuhan. Lalu berkaitan dengan perilakunya atau hasilnya, ya itu bisa tampak dalam buahnya. Bisa tampak dalam buahnya. Kalau pesan itu sungguh-sungguh dari Tuhan, maka buahnya pun juga baik dan benar. Tapi kalau buahnya itu bukan dari Tuhan, barangkali hanya baik saja dan belum tentu benar.
Jadi disinilah dibutuhkan ya sederhananya ya seperti pembedaan roh semacam itu. Tetapi jelas kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, ya modal yang harus ada dalam hati kita, salah satunya itu keheningan dan pengharapan. Dan itu juga yang tampak dalam pribadi Yusuf. Meskipun dia gelisah, bimbang, ragu, tetapi dia hening, ya, hening dan penuh pengharapan. Sehingga ketika mendengar pesan Tuhan, ada transformasi dalam diri Yusuf. Dan akhirnya kesimpulannya pada ayat terakhir tadi, dia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan itu bisa dilihat dari buah-buah perilakunya. Buah perilaku seperti apa? Perilaku yang baik dan benar. Jadi bukan hanya sekedar baik, tapi juga benar. Mungkin itu yang bisa saya berikan, Ibu Yunita. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu, saudara-saudari ada yang mau bertanya lagi atau membagi refleksinya. Monggo. Mau saya terkesan dengan ayat ini. Mau saya punya refleksi seperti ini, silakan. Monggo, karena atau hubungannya dengan keluarga. Karena Bapak Ibu, perikop ini juga diambil untuk tema Natal tahun ini, tahun 2025. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jadi silakan. Dari Bapak Ibu yang mau bertanya, yang mau mengomentari, yang mau berefleksi, silakan, monggo. Masih ada waktu bagi kita untuk saling berbagi. Selamat malam Romo, ini ada pertanyaan. Ya, Bagaimana kita sebagai umat beriman, secara khusus Katolik, mempersiapkan diri untuk kelahiran Tuhan Yesus itu, yang dalam Injil Matius tadi sudah kita dengar bahwa Allah menyertai kita. Nah, Allah menyertai kita itu dengan mengutus putranya ke dunia. Jadi pertanyaan saya itu, apakah langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh umat beriman untuk menyambut Tuhan yang akan lahir pada tanggal 25 nanti? Karena kalau kita lihat dunia yang sekarang ini, orang hanya yang beriman itu hanya ikut-ikutan aja. Makna sebenarnya dari Natal itu mereka tidak tahu lagi, dan bahkan sudah kabur dari makna hidup sebenarnya itu. Jadi saya mau bertanya, bagaimana langkah-langkah yang baik untuk kedepannya itu, Romo? Terima kasih, Romo. oke, baik. Terima kasih, Frater. Kalau pertanyaannya bagaimana, berarti ini tahapan-tahapan atau proses. Ya. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang paling mudah yang bisa kita lakukan, meneladani tokoh-tokoh kudus. Salah satunya. Salah satunya kalau Natal, itu yang paling kentara adalah Yohanes Pembaptis. Ya, kita bisa meneladan tokoh-tokoh dia. Bagaimana dia menjadi orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, luruskanlah jalan baginya. Jadi secara tidak langsung Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk bertobat. Maka salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengisi dan mempersiapkan kelahiran Yesus adalah bertobat. Nah, yang bengkok lurus-lurus. Itu pertama. Kalian kedua, dekan teks ini juga bisa menelan dari sikap Yusuf. Bagaimana dia mau mendengarkan Tuhan, bukan mendengarkan egonya sendiri. Kalau mendengarkan egonya sendiri, sudah jamin dia akan tetap menceraikan Maria. Tetapi dia tidak. Dia mau mendengarkan suara Tuhan. Demikian juga dalam diri kita yang mempersiapkan Natal ini. Mari kita juga mau mendengarkan suara Tuhan. Kira-kira Natal ini kita mau berbuat apa?
Kan kita patut bersyukur karena gereja sudah menuntun kita. Salah satunya dengan membuatkan tema-tema Natal yang secara spesifik, yang secara jelas, secara konkret bisa kita aktualisasikan untuk dunia saat ini. Saya sungguh tertarik dengan tema Natal tahun ini. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Mengapa? Karena barangkali saat ini banyak keluarga yang bimbang, yang ragu, yang rapuh. Dan barangkali juga tidak bisa memaknai peristiwa Natal, kelahiran Yesus. Mungkin banyak dari kita yang menganggap, oh hanya pesta-pesta saja, pesta, libur panjang, pesta libur panjang. Bukan. Ya, sebenarnya yang mau ditanamkan, yang mau tampilkan, ya Allah yang mau menyelamatkan. Allah menyelamatkan kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya kita mempersembahkan dosa-dosa kita, lalu kita mau berdoa dan kita mau mendengarkan. Sehingga hasil jangka panjangnya peristiwa Natal sungguh-sungguh menjadi transformasi iman bagi kita. Mungkin itu cara-caranya yang dapat saya bagikan, Brother Supri. Terima kasih banyak, Romo. Baik, bagi para saudara, Bapak Ibu, bila ada yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin dari Ibu Mustika mau membagikan refleksinya, dipersilakan. Ya, begini Romo. Selamat malam semuanya. Untuk menyambut Natal, menurut saya ya Romo ya, kita biasanya di gereja kan ada pengakuan dosa, itu harus kita lakukan. Kedua, kalau di Surabaya nih ya, itu di lingkungan-lingkungan ada ibadat Advent. Nah, dengan ibadat Advent itu alangkah baiknya kalau bisa mengikuti, sehingga karena ibadat Advent itu sudah disusun oleh Komisi Liturgi untuk mempersiapkan diri sehingga kita bukan hanya sekedar Natal, baju baru, tapi kita harus dengan hidup sederhana dan berusaha untuk menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Memang saat ini dunia semakin kacau, kita di Indonesia juga terus terang gelisah, takut, seperti kasus di Sumatera, banjir bandang, bukan hanya di Sumatera saja, di Tapanuli, sekarang di Jawa pun juga, di Bondowoso, di Jember, di Malang, di mana. Dan itu juga bisa membuat kita khawatir dalam hidup. Bisa-bisa nanti di kota saya juga bisa seperti itu. Tetapi kita harus yakin dan percaya, kita mohon pertolongan Roh Kudus supaya Tuhan Yesus meluputkan kita dari mara bahaya gitu. Kita berusaha, itu harapan kami semua. Dan semoga Indonesia selamat. Terima kasih Romo. Terima kasih Ibu Mustika atas refleksinya. Mungkin ada satu lagi yang mau membagikan kesannya atau berkomentar tentang teks, atau membagikan pengalamannya, pengalaman persiapan Natal, pengalaman pertobatan, dipersilakan. Atau mau bertanya juga masih bisa. Saya Romo yang Asteria. Oke, silakan Ibu. Tentang pertobatan ngaku dosa itu saya ngecipris sama Romo ngaku dosa. Tetapi setelah ya udah dapat penitensi, udah pulang, udah sehari, saya baru keinget masih ada dosa lagi. Tapi pengakuannya udah tutup semua. Gimana dong Pak Romo? Makasih. Ya, oke. Eh, ya, kalau mau mengaku mencari Romo untuk lakukan lagi, dipersilakan. Tapi kalau kondisinya memungkinkan atau jarak jauh atau A, ya tunggu kesempatan untuk lagi kalau ada sakramen tobat.
Jadi Ya, persiapan untuk Natal masih ganjel satu dosa ya, nggak apa-apa ya. Dimasukkan ke Paskah ya. ya, jadi bukan perkara boleh atau tidak boleh ya, tapi makan nama lupa ya, ya kan? Atau lupanya disengaja. Karena Kamu menggema suaranya. Enggak disengaja beneran. Sudah ngecipri, sudah cerita semuanya nih sama Romo, udah dapat penintensi. Satu hari ya, ya, setelah itu loh kok masih ada ganjel satu ini, aku tuh gitu. Yang merasa terganggu di dalam diri ya, saya. ya, oke. Yang penting jangan fokus pada dosanya, Oh, iya. fokus pada perbuatannya. Biasanya kan kalau pengakuan dosa kan dapat apa itu penitensi kan? Ya. Nah, itu ya fokusnya di situ. Jadi fokus Oh, pada pertobatan dan rahmat pengampunan. oh gitu. Baik. Terima kasih Romo. Makasih. Ya, oke baik. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari sekarang kita lanjutkan dengan hening sejenak sebelum nanti kita berdoa oratio. Mari kita hening sejenak untuk meresapkan sabda Tuhan, untuk mengendapkan pengalaman-pengalaman refleksi-refleksi kita berkaitan dengan teks ini. Mari kita hening sejenak. Kita masuk ke bagian meditatio. Mari sekarang kita masuk dalam suasana hening. Biarlah Tuhan sendiri yang memasuki diri kita masing-masing. Dan biarlah juga kita latihan untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan kehendaknya dalam diri kita, secara khusus dalam proses persiapan merayakan Natal kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Baik, yang bertata dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu hendak menyampaikan doa-doa dan permohonan kami kepadamu. Mari dipersilakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin menyampaikan doa-doa pribadi ataupun doa spontan. Dipersilahkan. Ya Bapa, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami permasalahan dalam hidup bersama mereka. Semoga Engkau hadir, berikan jalan keluar, dan memberkati mereka agar mereka dapat kembali rukun dan berjalan bersama sebagai satu keluarga kecil dan gereja kecilmu di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kadangkala kami tidak berani mengambil segala risiko yang selalu hadir di dalam hidup kami. Karena mungkin kekurangan percaya kami kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami merenungkan semua yang Engkau sabdakan dalam Injil, agar kami diberikan kekuatan dan sanggup mengambil segala risiko-risiko dalam hidup kami ini. Karena kami percaya Engkau selalu mendampingi kami dan Engkau tidak membiarkan kami semua jatuh ke dalam beban yang begitu berat dalam salib kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi persiapan diri kami untuk menyambut kelahiran Putramu Yesus Kristus. Semoga dengan segala persiapan,
segala pertobatan yang kami lakukan, kami sungguh-sungguh dapat menyambut Tuhan Yesus dengan penuh gembira dan sukacita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami mau berdoa untuk anak-anak, khususnya anak-anak yang mengalami keluarga atau broken home, korban perceraian orang tua mereka. Kiranya Engkau hadir untuk memberikan sukacita pada mereka, agar di tengah ketidakpastian hidup mereka atas perpisahan kedua orang tua mereka masih dapat mengandalkan Engkau. Mereka masih dapat bersuka-cita dengan sesamanya, yang mana Engkau pun hadir di antara teman-temannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, dan segala persiapan kami untuk menyambut kelahiran putra-Mu ke dunia ini pada perayaan Natal kali. Semoga lewat perayaan Natal ini kami dan keluarga mampu untuk rasakan kehadiran di tengah-tengah kami. Karena hanya kehadiran-Mu yang membawa keselamatan kepada kami. Semoga dalam hidup ini kami boleh menjalankan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Sehingga yang terjadi pun adalah buah-buah yang berasal daripada-Mu. Inilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa-doa yang dapat kami haturkan kepadamu. Jika berkenan kepadamu, terimalah. Jika ada kekurangan, sudilah Engkau mengampuninya. Sebab Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita satukan doa-doa kita, permohonan kita, dan Lectio Divina kita ini dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Mari kita akhiri saudara-saudari leksi kita pada malam hari ini. Kita berkata, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, membimbing, dan menyertai perjalanan hidup kita oleh berkat-Nya yang Maha Kuasa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Divina kita pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Saya kembalikan kepada moderator.